Puskesmas merupakan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Fokus utama dari Puskesmas adalah pada upaya promotif dan preventif, namun juga memberikan layanan kuratif dan rehabilitatif. Secara umum, Puskesmas menjadi tempat masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan akses yang mudah dan sebagai tempat utama pemberdayaan dan pengembangan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Visi dari Puskesmas ialah menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang unggul serta mampu memberikan pelayanan yang bermutu bagi seluruh pegawai serta masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, maka unit pelayanan kesehatan atau UPK memiliki beberapa misinya, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan serta profesionalisme tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Lalu yang ketiga, menyediakan peralatan, sarana, dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar. Yang keempat, mengadakan layanan kesehatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi berbasis digital. Jenis-jenis layanan pada Puskesmas mencakup 4 upaya, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berdasarkan fungsi utamanya, pelayanan pada Puskesmas dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang mencakup promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, kesehatan lingkungan, perbaikan gizi, KIA atau KB, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua adalah upaya kesehatan perseorangan atau UKP berupa layanan klinis seperti rawat inap ataupun rawat jalan. Puskesmas juga berwenang melakukan perencanaan berbasis analisis masalah kesehatan wilayah, advokasi dan sosialisasi kebijakan, serta pencatatan dan pelaporan. Baik, selanjutnya struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi di Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 yang mana bertujuan agar semua layanan kesehatan di Puskesmas berjalan dengan tertata dan efektif. Struktur organisasi yang pertama, terdapat Kepala Puskesmas sebagai pemimpin utama yang mana bertugas mengatur segala kegiatan Puskesmas yang terjadi, mulai dari menyusun program dan anggaran, mengatur klaster-klaster pelayanan, memantau dan mengevaluasi segala kegiatan yang berlangsung, hingga memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Selanjutnya, struktur klaster. Jadi di Puskesmas, semua layanan dibagi dalam beberapa klaster. Adapun 5 klaster yang wajib ada pada Puskesmas, yaitu klaster manajemen, klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia, klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, dan yang terakhir lintas klaster. Jadi, setiap klaster dipimpin oleh penanggung jawab klaster atau pejabat fungsional yang merangkap tugas sebagai pelaksana kegiatan. Terakhir, fungsi atau tugas utama tiap klaster. Klaster manajemen berfungsi mengatur segala proses perencanaan, mutu, keuangan, sarana-prasarana, SIM, dan pelaporan. Kemudian klaster kesehatan ibu dan anak serta dewasa hingga lanjut usia yang mana berfokus pada pelayanan kesehatan perseorangan sesuai lingkup masyarakat, seperti secara spesifik sasaran ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi, balita, anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Kemudian klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang mana berfokus pada penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan dengan seperti pengendalian vektor. Dan yang terakhir, lintas klaster seperti menyediakan layanan pendukung seperti gigi dan mulut, kefarmasian, gawat darurat, rawat inap, hingga laboratorium. Dengan penyelenggaraan layanan di Puskesmas, penerapan fungsi manajemen POHC yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan juga controlling menjadi kunci untuk memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, efektif, dan juga sesuai dengan standar. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan rencana 5 tahunan, RUKP, RKPK berdasarkan evaluasi dan analisis situasi. Perencanaan juga mencakup identifikasi kebutuhan, analisis masalah, dan penetapan prioritas. Namun dalam pemeliharaan kesehatan masih berfokus pada administrasi dan belum mencakup aspek situasi secara keseluruhan.
Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas, melalui SK, penentu penanggung jawab program, dan koordinasi lintas unit. Organizing juga memastikan bahwa setiap petugas itu memahami perannya masing-masing sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan target pelayanan tercapai dengan mudah. Actuating di Puskesmas adalah bagaimana pimpinan menggerakkan sumber daya agar program berjalan sesuai dengan rencana. Pengerakan ini dilakukan secara rapat, apel, dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja. Namun, ketersediaan karena belum adanya SOP, sehingga proses masih banyak dengan menggunakan manual. Namun demikian, monitoring, inventarisasi, dan koordinasi tetap berjalan. Keberhasilan actuating sangat tergantung kepada keterlibatan dan motivasi petugas. Controlling adalah bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan melalui monitoring, evaluasi bulanan, penilaian kinerja, dan penilaian pencapaian program. Evaluasi menghasilkan tindak lanjut untuk meningkatkan periode berikutnya. Nah, adapun tantangan-tantangan dari Puskesmas antara lain, yang pertama, SDM yang belum merata. Yang kedua, program kerja tinggi, sementara motivasi staf menurun. Yang ketiga, anggaran yang terbatas. Yang keempat, fasilitas dan logistik yang kurang memadai. Yang kelima, tantangan digitalisasi. Yang keenam, akses geografis yang terbatas. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan gawat darurat yang masih lemah. Namun, selain tantangan, Puskesmas juga memiliki beberapa peluang, antara lain yang pertama, penggunaan teknologi dan peningkatan manajemen yang berbasis data. Yang kedua, adanya standar operasional prosedur yang jelas. Yang ketiga, beragamnya sumber daya manusia. Yang keempat, dukungan dan kolaborasi multisektoral. Dan yang kelima, adanya kedekatan dengan masyarakat, sehingga dapat menyusun program dengan tepat sasaran. Ada 6 poin lesson learned. Yang pertama, manajemen yang baik menentukan mutu layanan Puskesmas. Dari hasil analisis POAC, terlihat bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang terstruktur dan sistematis membuat pelayanan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, struktur klaster mempermudah koordinasi dan pembagian tugas. Yang ketiga, SDM yang beragam adalah kekuatan utama Puskesmas. Ketersediaan berbagai profesi kesehatan menjadi potensi besar untuk memberikan layanan komprehensif meskipun penyebarannya masih belum rata. Yang keempat, teknologi menjadi peluang besar dalam penguatan layanan. Teknologi yang sering berada di Puskesmas seperti SIMPUS dan rekam medis elektronik. Namun, penggunaan teknologi tersebut masih membutuhkan peningkatan kapasitas digital dan infrastruktur yang memadai. Yang kelima, kedekatan Puskesmas dengan masyarakat adalah modal yang strategis. Artinya, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas diharapkan mampu memahami kebutuhan kesehatan masyarakat lokal dengan merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran. Yang keenam, tantangan dapat menjadi pendorong untuk berinovasi. Keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya, keterbatasan tenaga kesehatan, maupun keterbatasan dalam digitalisasi dapat mendorong pentingnya kolaborasi lintas sektor, penguatan manajemen, dan pemanfaatan data untuk perbaikan yang berkelanjutan.